Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 4 Maret. Saya mengajak kita, Bapak Ibu, kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Kita jadikan Alkitab kita ini menjadi pedoman di dalam hidup kita. Sebelum kita lanjut, saya undang kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Hari yang baru bagi kami boleh membaca Alkitab, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Hari ini kiranya menjadi pedoman di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema kita perceraian. Perceraian. Saya akan bacakan dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Maka datanglah orang Farisi dan untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam ayat kita, pembacaan kita pagi hari ini, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus. Jelas tujuan mereka adalah untuk mencobai, untuk mencari celah bagaimana mereka bisa memojokkan Yesus, bagaimana mereka mencari celah supaya mereka bisa menghakimi. Entahkah menyimpang dari hukum Taurat, entahkah lebih longgar, entahkah lebih keras, sehingga ada bahan bagi mereka untuk menuduh atau untuk mempersalahkan Yesus. Orang-orang Farisi juga mengutip dari kitab Perjanjian Lama, dari Ulangan pasal yang ke-24 ayat 1 dikatakan begini, Bapak Ibu. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dalam ayat ini, menurut Ulangan 24 ayat 1 ini, Musa memperbolehkan perceraian dengan syarat ada surat cerai. Dan inilah yang disampaikan oleh orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai. Bagaimana pendapatmu tentang hukum Musa? Yesus tidak menyangkal apa yang diperbolehkan oleh Musa. Tetapi ketentuan itu diberikan Musa bukan berdasarkan perintah Allah yang diberikan sejak awal penciptaan, tetapi untuk memuaskan kedegilan hati orang-orang pada masa itu. Yesus menjelaskan hal-hal penting yang menjadi tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dikatakan ayat yang ke-6, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Yesus mengutip dari Kejadian 1 ayat yang ke-27. Dikatakan di sana, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yesus menjelaskan dalam ayat ini bahwa pernikahan adalah rencana Allah sejak awal dunia dijadikan. Laki-laki dan perempuan hidup dalam satu persekutuan yang tak dapat dipisahkan.
Mereka saling berbagi, saling mengisi, saling menerima kekurangan, saling menerima kelebihan masing-masing. Dan itu berlangsung seumur hidup. Inilah yang menjadi rencana Allah tentang pernikahan. Jadi Yesus menjelaskan kepada kita, kepada orang-orang Farisi, bahwa inilah yang menjadi tujuan Allah dari awal penciptaan manusia diciptakan. Supaya apa? Supaya laki-laki dan perempuan itu menjadi satu persekutuan yang tak terpisahkan. Yang kedua, dikatakan ayat yang ke-7, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Yesus juga mengutip dari Kejadian 2 ayat yang ke-24, di mana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Ada dalam persekutuan hidup yang utuh. Ada dalam persekutuan yang permanen begitu, saudara. Menjadi satu. Tidak mungkin dipisahkan dengan alasan apapun. Dan inilah yang menjadi awal rencana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Saya buat ilustrasi, Bapak Ibu. Ibarat dua kertas yang ditempel menjadi satu. Apabila dilepas, kedua kertas itu akan terluka. Demikianlah laki-laki dan perempuan yang sudah dipersatukan oleh Allah, apabila melepaskan diri, apabila terjadi perceraian akibat dari kekerasan hati, sebetulnya kedua-duanya terluka. Kedua-duanya dirugikan. Dan ini tidak menjadi cita-cita Allah sejak manusia diciptakan. Dan Yesus mengatakan di sini, perceraian bisa terjadi hanya oleh karena kekerasan hati. Jadi saudara, Yesus tidak setuju dengan perceraian. Allah sejak awal penciptaan manusia, Allah tidak pernah merancang perceraian. Tapi kenapa itu terjadi? Yesus mengatakan, karena kekerasan hatimu. Seandainya engkau mau merendahkan hati, mau menerima kekurangan masing-masing, mau menerima kelebihan masing-masing, mau saling memperlengkapi, tidak akan terjadi. Tetapi karena kita melihat perbedaan itu menjadi perselisihan, perbedaan itu menjadi batas, itulah yang menyebabkan perceraian. Dan itu bukan menjadi rencana Tuhan. Itu bukan menjadi rencana Allah sejak awal penciptaan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat renungan kita pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa perceraian bukan rencana Allah. Perceraian terjadi hanya karena kekerasan hati manusia. Mari jangan keraskan hatimu. Mari kita saling melengkapi di dalam keluarga, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang berkenan kepada Tuhan, keluarga yang mempermuliakan Tuhan, keluarga yang melahirkan anak-anak yang ilahi, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang perkasa di bumi, anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu memberkati kami, firman-Mu meluruskan niat hati kami, sehingga biarlah segenap hati kami boleh mempermuliakan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu besok pagi dalam acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.